Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Zionis membunuh seorang anak kecil ya, 4 tahun. Jadi dalam Al-Quran Allah menjelaskan beberapa sifat Zionis Yahudi. Karena tidak semua Yahudi ya, meskipun lebih banyak jumlah Yahudi yang Zionis, dalam Al-Quran sendiri tuh dikatakan lebih banyak daripada yang Yahudi baik. Jadi Yahudi jahat ini kita anggap jadi semuanya Zionis ya. Jadi Zionis ini sifat pertama yang ingin saya katakan dari ayat Al-Quran surah Yusuf ya, ayat 17-18. Yang pertama, Zionis itu berbohong dengan bukti palsu untuk melindungi kejahatan mereka. Jadi ayat ini diceritakan bahwa mereka datang membawa bajunya yang dilumuri darah palsu. Jadi dia berbohong dengan membawa sebuah bukti palsu untuk melindungi kejahatan mereka. Mungkin kalian ingat video ini ya, ketika mereka menunjuk sebuah tanggal sebagai HMS. Jadi mereka memang punya ciri pertama, berbohong dengan membawa bukti palsu. Kemudian mereka membawa bukti yang baru-baru ini palsu tapi itu sepertinya itu influencer Amerika sepertinya. Tapi tentu saja influencer itu adalah seruan-seruan Zionis ya. Jadi influencer ini dibayar oleh Zionis untuk berbohong seperti biasanya, karena dia memang selalu berbohong dengan bukti palsu, menyatakan bahwa di situ ada makanan dan katanya tidak ada kelaparan di Gaza. Jadi ini adalah sebuah bukti palsu, dan mereka memang cirinya adalah membawa sebuah bukti palsu untuk berbohong, untuk menutupi kejahatan mereka, padahal mereka dengan nyata melakukan tindakan membuat warga Gaza itu kelaparan dengan menutup semua makanan yang harusnya masuk ke dalam Gaza. Bahkan mereka juga membom ya, atau menembaki warga Gaza yang mencoba mencari ikan. Bahkan seperti ladang-ladang pertanian itu beberapa kali dibom. Jadi memang mereka sengaja untuk melakukan kelaparan di Gaza, dan mereka membuat sebuah bukti palsu untuk menutupi kejahatan ini. Ciri pertama mereka. Ciri keduanya adalah mencari popularitas. Jadi di surah ini Zionis ini berkata Yusuf dan saudaranya itu lebih dicintai ayahnya gitu. Jadi padahal mereka adalah kumpulan yang banyak. Jadi mereka sangat ingin mencari popularitas. Mereka tidak suka, ayahnya lebih suka kumpulan yang lain daripada kumpulan mereka, kumpulan Zionis. Dan seperti yang kita tahu, mereka selalu mencari popularitas bahkan dengan cara-cara yang menjijikan ya sebenarnya. Berfoto dengan pakaian dalam wanita-wanita Gaza yang sudah ditinggalkan rumahnya. Yang ketiga, yang paling nyata adalah di saat mereka mencari popularitas, karena mereka memang merasa berada paling atas gitu. Mereka berada di atas dari kelompok-kelompok manusia lain. Mereka membagi manusia sebagai kelompok di luar mereka itu lebih rendah dari mereka gitu. Jadi kelompok mereka adalah yang di atas. Menurut Zionis, mereka adalah kelompok yang paling atas gitu. Jadi menurut mereka kelompok di luar mereka itu adalah kelompok yang di bawah. Ini 5 The Dancing Israeli ya, waktu peristiwa 9/11 di Amerika.
Meskipun ini gambarnya gambar AI ya, bukan, ini gambarnya nggak nyata karena peristiwa 5 penari Israel, peristiwa 9/11 itu saksi dari warga Amerika yang melihat itu ketika mereka mengibarkan, ketika mereka menari pada saat gedung runtuh. Sempat ditangkap namun semuanya dikembalikan ke Israel. Jadi mereka selalu menganggap dirinya adalah kaum paling atas dan kaum-kaum di bawahnya kaum yang terbawa. Dan sekarang pun mereka berada di atas hukum gitu, karena apapun yang mereka lakukan mereka tidak akan ditangkap. Mereka mencuri pun mereka tidak akan ditangkap, padahal yang mencuri ini tentara ya kan. Mereka membantai anak kecil mereka nggak ditangkap, mereka mensniper anak kecil mereka nggak ditangkap, mereka membuat warga Gaza kelaparan, menyengaja bahkan melakukan penembakan pada pembagian makanan ya dari GHF ya kalau nggak salah. Tidak ditangkap, tidak ada yang ditangkap. Jadi mereka di atas hukum gitu, karena mereka memiliki sebuah sifat merasa paling di atas, dan sifat inilah yang mereka paksa untuk mereka wujudkan dengan sistem ekonomi melalui uang kertas dan pemerintah Amerika sebagai bonekanya, boneka pengumpul uang. Dan yang terakhir, sifat Zionis Yahudi adalah membunuh orang yang mereka benci. Jadi di ayat ini mereka bersepakat untuk membunuh Yusuf agar perhatian ayahnya kembali ke mereka. Jadi ketika mereka membenci seseorang atau membenci suatu kaum, mereka ingin membunuh orang tersebut. Mungkin beberapa dari kalian sering nonton ini ya, Hamzah, kalau nggak salah ini Hamzah, influencer. Dan beberapa kali orang-orang Israel itu berkata ingin membunuh membunuh orang-orang Palestina. Dalam berbagai video itu digambarkan dia mau membunuh semua orang gitu kan. Jadi pada dasarnya mereka memang punya sifat untuk membunuh orang-orang yang mereka benci. Jadi sampai saat ini pun warga Gaza masih terus berjuang. Dan sekali lagi genosida Zionis yang diciptakan di Gaza ini, semua ini tidak lepas dari seluruh umat manusia, kebodohan seluruh umat manusia dan juga termasuk umat muslim dalamnya. Karena kita menjadi makhluk-makhluk ekonomi yang menggunakan US dollar sebagai mata uang internasional dan membangun hubungan ekonomi dengan pemerintah Amerika. Dan Zionis menggunakan pemerintah Amerika sebagai boneka untuk membuat senjata supaya mereka mampu membantai Gaza, membantai siapapun yang mereka benci. Karena kita adalah bagian dari genosida ini, maka sudah saatnya untuk keluar dari kebodohan ini, keluar menjadi umat muslim yang berbeda kelompok dengan kaum munafik atau pemerintah munafik yang terus membangun hubungan ekonomi dengan pemerintah Amerika. Padahal nyata bahwa senjata Zionis itu asalnya itu dari pemerintah Amerika. Makanya ini saatnya untuk melakukan pemutusan hubungan dengan semua pemerintah munafik ini, membuat sebuah pasukan perang baru dengan pemimpin yang baru, yang adil, untuk membantu HMS menghentikan genosida Gaza, mengembalikan tanah Palestina ke orang-orang Palestina. Wallahu a'lam.